Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Dua, kebodohan. 3, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Pembahasan kita ini punya 2 dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya tabligh akbar pada hari ini? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ini disebut manusia. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika memiliki 3 unsur utama. Hilang salah satu, maka hilang kemanusiaannya. 1, fisiknya, body-nya, tubuhnya. Karena itu kita disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu nama pertama yang Allah sebutkan untuk Adam, untuk membedakan antara fisik manusia dengan jin dan malaikat. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Jadi kalau Anda ingin mengkaji ayat-ayat tentang tampilan fisik dan pengelolaan nafsu, keluarkan semua kata basyar dalam Al-Quran. Kedua, ada yang disebut dengan akal. Disebut manusia bila ada akalnya. Lemah atau bahkan hilang akalnya, tidak ada akalnya, maka berubah sifatnya seperti hewan. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kan? Di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-179 itu. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah itu akal tapi tidak bisa memfungsikannya. Maka di ujungnya ditutup ulaika kal an'am balhum adall. Maka manusia mesti memfungsikan dengan baik akalnya. Yang ketiga, itu ada rohnya. Roh. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ. Jadi kalau cuma ada fisik dan akalnya tapi tidak ada rohnya, maka itu mayit namanya. Ada mayyitun pakai tasydid, ada mayitun pakai sukun. Kalau mayyitun, nah ini calon meninggal. Ini, okay? Itu mayyitun. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau tidak pakai tasydid, mayyitun itu artinya orang yang sudah wafat. Jadi 3-3-nya ini mesti hadir. Iman ketika diucapkan lewat fisik kalau kita di lisan, iqrarum bil lisan, itu mesti tembus melewati akal sampai ke ruh, sampai ke sini. Tempat ruh itulah yang ada dalam nafas namanya. Di ruh ketika masuk ke dalam fisik, ke dalam tubuh kita, maka namanya berubah menjadi nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika masuk sawaituhu, masuk ke dalam fisik, wa nafsi wa ma sawwaha, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka manusia ini bisa bernafas. Muncul tanda-tanda kehidupan. Tempatnya nafas itu dalam kolbu. Nafas kolbu. Tempatnya kolbu ada di sodrun. Jamaknya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, nafas ini itu tempatnya iman. Jadi tempat iman bersemayam itu nanti ada di bagian jiwa, bagian nafas yang nanti ya cara membangkitkannya itu yang disebut dengan takwa. Saya tidak akan masuk ke takwa dulu, saya ingin katakan dulu, orang-orang yang imannya benar kata Al-Quran, ketika diucapkan lewat fisiknya, maka kalimat iman ini akan tembus langsung ke relung jiwanya, ke nafasnya. Kalau sudah sampai ke dalam nafas, nanti akan ada transmisi cahaya yang membimbing dari jiwa itu ke bagian seluruh tubuh kita. Pancaran cahayanya itu yang disebut dengan fajar. Jadi ada fajar, ada fujur, ada infajar. Itu beda. Satu apa? Fajar begini. Kedua apa? Fujur boleh begini, ya. Infajar. Fajar setiap pancaran-pancaran kebaikan.
Bisa yang sifatnya real seperti cahaya matahari, atau pancaran iman ketika dipanggil. Karena itu kenapa sholat subuh disebut juga dengan sholat fajar, karena ketika dipanggil terpancar cahaya iman dalam hati kita yang meminta kita merespon untuk sholat. Ini Quran nanti. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau fujur itu pancaran keburukan. Jadi ada bagian di tubuh kita yang diprovokasi oleh setan, nanti pancaran dari situ disebut dengan fujur. Melalui nafas, dari nafas ketika dipancarkan dengan pancaran fujur, keluarlah perilaku buruk. Perilaku buruknya disebut dengan su. Dari fujur lewat nafas keluar su. Karena itu sering kita singkat dengan nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kalau infajar itu pancaran-pancaran yang sifatnya materialistik, bisa dipegang, kelihatan. Contoh, Nabi Musa punya tongkat ya. Tongkatnya apa? Kayu ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat min 12 ina. Jadi ini ada infajar, ada fujur, ada fajar. Insan beriman itu, kalau imannya sudah ada di kalbunya, nanti iman itu akan membimbing seluruh bagian tubuhnya untuk bersikap. Contoh, apa fungsi mata? Nah, fungsi mata itu normalnya melihat. Tapi itu standar. Kalau mata orang beriman bukan sekedar melihat. Karena pandangannya akan langsung dibimbing oleh imannya. Karena itu ketika Allah memberitakan tentang pandangan orang beriman, yang disebutkan pertama kali bukan matanya, tapi imannya dulu. Buka Quran surah Cahaya, surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, imannya dulu. Jika memang dia punya iman, maka imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Yang tak perlu dilihat itu dipalingkan. Karena itu standar kemakmuran pertama, satu negara, satu negeri disebut dengan makmur ketika semua yang berada di perangkat negara dan bangsa itu semuanya mengandung nilai manfaat, termasuk perilaku penyelenggara dan rakyatnya. Jadi kalau kita mengamalkan satu ayat ini saja di Al-A'raf ayat 96, maka akan tercipta kondisi yang beradab, tercipta saling berbagi, tercipta saling perhatian. Kenapa? Karena insan beriman itu kalau benar imannya akan mendorong perilaku pemilik dan pelakunya itu selalu pada nilai-nilai kebaikan. Contoh begini, maaf ya, Bapak Ibu sekalian, orang korupsi itu bisa korupsi karena melihat atau tidak melihat. Kalau matanya itu didorong dengan iman, maka mustahil orang ini bisa melihat yang tidak diperkenankan. Jadi pandangan pada kebaikan itu akan menutup peluang-peluang kejelekan untuk dilakukan. Karena itu syarat yang pertama ketika negara ingin makmur, landasan pertamanya perbaiki nilai-nilai spiritualnya, tingkatkan keimanannya. Jika benar insan beriman, khususnya untuk orang Islam di Indonesia ini benar imannya, maka keimanan yang kuat ini adalah pondasi yang paling kokoh untuk menghadirkan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulut apa? Ya, lisan apa? Fungsinya mulut. Kalau cuma bicara, beo juga bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Beo saya si Soleh ajarin, ya, diajarin Al-Ikhlas bisa. Qul huwallahu ahad, Allah ahad, Allahu ahad. Alhamdulillah meninggal hari Jumat husnul khotimah. Jadi kalau cuma bicara, semua kita bisa bicara. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi. Man kana yu'minu, iman dulu, billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au. Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Hei insan beriman. Ingat loh, alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan itu mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya. Dan Allah panggil dengan huruf ya.
saya detilkan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida, huruf panggilan, itu ada 14. Ada a, aya, wa, dan yang lainnya. Tapi di Quran yang disebutkan cuma satu, ya, 361 kali. Tentang huruf ya itu ketika menulis tentang makna ayat puasa. Kenapa yang disebutkan cuma satu? Karena ternyata huruf ya itu satu-satunya huruf yang paling fleksibel dan mencakup semua fungsi nida. Untuk manggil bisa pakai ya, mau dekat, mau menengah, mau jauh. Minta tolong bisa pakai ya. Anda kalau sekarang haji atau umrah, punya kesulitan, Anda bilang ya, nengok semua itu. Kemudian pakai ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada penguat, haknya tanbih. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei semua yang merasa beriman, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan, tanpa kecuali, dimanapun kalian, level apapun iman kalian, level kuat dekat denganku, level standar menengah, levelnya lemah jauh dariku. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat, jangan mencela. Saya tanya sekarang ada nggak orang yang mengatakan beriman, tapi senang mencela? Ada? Di media sosial ada kegiatan saling mencela? Di media sosial ada yang sekarang bikin hoax. Sedangkan ayat larangan hoax itu dibuka dengan iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, la yaghtab ba'dukum ba'da, itu jangan bikin hoax. Dan sekarang kita temukan itu. Nah ternyata hoax yang banyak diproduksi, bahkan di ternak sekarang ini, ya, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, ya, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, itu ternyata cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Sekarang kita tinggal buktikan, ini yang mayoritas muslim di Indonesia ini, betul-betul beriman atau tidak? Di sebelum kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya, perbaiki dulu diri kita. Dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Sekarang kita balik bertanya dengan cepat ya. Ya Allah, bagaimana kami menjadi pribadi yang beriman dan sejati? Karena iman itu mahal. Masuk surga itu, kalau hanya amal, tidak mungkin masuk. Harus dengan iman. Kalimat surga pertama dalam Quran dibuka dengan iman. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Quran surah kedua ayat 25. Saya kasih tips cepat mendapatkan rezeki yang mudah ya dan berkah. Tipsnya lebih spiritual nih. Yang standar, ada yang spesial. Kalau standar itu panggilannya umum. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Maaf, yang non muslim manusia bukan? Manusia. Yang Kristen manusia? Manusia. Hindu? Manusia. Buddha? Manusia. Maka ada ayat-ayat universal dalam Al-Quran yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dibuka dengan ya ayyuhan nasu, artinya ayat ini selain berlaku universal, maka hukumnya pun berlaku universal. Jadi tanpa batas keimanan, siapapun yang bisa melakukan itu, dia bisa meraihnya. Ayat kaya, hukum standarnya dibuka dengan ya ayyuhan nas. Jadi yang bisa kaya itu bukan hanya insan beriman, yang belum beriman pun. Saya selalu mencoba menggunakan kata belum beriman karena saya berharap besar menjadi beriman. Karena itulah kalau ingin kaya, kata Allah, jangankan orang beriman, orang yang belum beriman pun bisa kaya. Kapan mereka bisa kaya? Kulu, mau bekerja dengan baik, mau terukur, tidak melanggar aturan, halalan, mencari yang terbaik, berkualitas tadi, yang nomor 6 kan, setelah bertaubat itu kan berkualitas tadi kan, ya, ketika mendapatkan yang berkualitas, mencari dengan cara yang benar, itu bisa kaya. Makanya komen Nabi yang di like oleh para sahabat dan di share ke kita, sekarang kan komen, like, and share ya, komen Nabi terhadap kekayaan itu komennya sederhana. Kata Nabi, kaya itu biasa. Jadi kalau sudah menjadi kaya dalam kehidupan sosial atau dalam standar sosial, jangan terlalu bangga dulu, karena itu belum dibanggakan oleh Nabi. Kaya itu kata Nabi biasa. Makanya saking biasanya, Bilal itu tidak memilih untuk kaya harta. Karena nanti ada 4 ukuran kekayaan itu. Ya, 1 kaya ilmu, 2 kaya harta, 3 kan kedudukan, jabatan, 4 kaya tenaga. Dan semua nanti pondasinya iman, ya, disupport dengan kekayaan iman. Yang pilih kaya harta siapa? Utsman,
bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, itu memilihnya passionnya di harta dan bukan sekedar kaya. Jadi kaya itu ada 3 ya, turunan di harta itu. Ada kaya banget, ada kaya, 2 kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Nah ini sahabat ini yang ketiga kebangetan kayanya. Ya, sampai bisa setiap warga Madinah itu oleh Abdurrahman bin Auf itu seluruhnya disantuni. Sepertiga dibebaskan utangnya, sepertiga dipinjami modal, sepertiga disantuni. Artinya seluruh penduduk Madinah itu dibantu oleh seorang saja. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Itu walaupun mereka sudah mendapatkan hasil yang tinggi, luar biasa asetnya, masih sempat menunaikan tahajud tiap malam sampai khatam Al-Quran. Yang memilih pengetahuan, Ali bin Abi Thalib. Hartanya biasa, tapi ilmunya kaya. Yang memilih kedudukan, ada Amr bin As. Ada Umar bin Khattab. Amr bin As itu ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam. Semua yang dilewati itu berhasil, semuanya makmur dan sukses. Dan Muslim, Islam pada saat itu. Yang keempat Bilal. Bilal tuh ditawarin jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Fasilitasnya tinggi, gajinya luar biasa, tapi menolak. Menolak. Hanya karena satu komen Nabi ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpah kaki Bilal di surga. Bilal itu cerdas sekali, maka beliau simpulkan, kalau dengan azan aja masuk surga, ngapain saya cari harta seperti Utsman? Cerdas ya? Maka itu kalau di dalam konteks fikih marbot dikeluarkan dalil-dalil itu, kaya. Itu mahalnya itu. Nah sekarang saya ingin katakan begini, iman itu kalau melekat pada penduduk negeri, maka manfaatnya tinggi. Ketika kita bertanya bagaimana cara kita beriman ya Allah, maka dijawablah jalannya untuk meningkatkan iman itu disebut dengan takwa. Karena itu di Quran seringkali kalimat iman bersanding dengan takwa. Bisa takwa duluan kemudian iman, bisa iman duluan kemudian takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil, sebelum dia kaya bisa berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang amalannya apa? Meningkatkan sholat dulu, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Iman dibuka, diakhiri dengan takwa. Jadi kalau kita ingin mencoba memakmurkan negeri, sebelum kita bicara dengan yang makro, nanti ada di hadis Muslim. Imam Muslim itu bikin kitab Al-Jami. Beda dengan Al-Bukhari gurunya. Imam Al-Bukhari bikin 97 topik. Kitab hadis itu ada 4 klasifikasinya. 1 ada yang disebut dengan jami', kedua sunan, ketiga mu'jam, keempat musnad. Itu semua berbeda. Dengan klasifikasi ini dia punya tujuan masing-masing. Kalau kitab jami' itu sifatnya lebih kepada panduan komprehensif, panduan umum tapi sifatnya komprehensif. Jadi kalau Anda ingin belajar mengeluarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dalam praktek kehidupan secara tematik, maka cari kitab jami'. Yang paling populer kitabnya Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Coba ulangi. Panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari, tapi nama ini mencerminkan isi. Kata beliau, ini adalah rangkuman kegiatan harian Nabi. Isinya valid, tersambung ke Nabi, ringkas, sederhana, tidak bertele-tele. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.